Oke, setelah teman-teman tahu peralatan apa aja yang mungkin dipakai buat survei arus laut, berikutnya, jadi ini dipelajari kenapa? Karena teman-teman tuh harus tahu, kita mau survei, kita pakai apa ya? Ya kebutuhannya buat apa dulu. Dan tentu aja pasti nanti untuk survei itu batasannya, constraint-nya tuh banyak. Ya lokasi, ya biaya, ya juga misalnya tempat, misalnya nanti berbatasan sama tambak orang, berbatasan sama eh, pelabuhan lain misalnya segala macam. Jadi harus dipastikan kita sebagai engineer yang harus tahu, oke kita surveinya di sini nih. Daerah harus pakai ini, daerah yang kita survei adalah titik A, B, C, D, D. Kenapa? Karena kita mewakili daerah ini. Oke. Kita masuk sekarang ke metode penentuan lokasinya ya. Yang pertama adalah bahwa kita tuh nggak mungkin ngesurvei semuanya. Kalau buat proyek ya, karena skop kita lokal, kenapa? Kembali biaya. Kalau ada duitnya banyak sih, silakan. Cuma apa namanya, nggak mungkin juga disurvei semuanya. Pasti pasti nyebutnya sampling. Pun samplingnya itu biasanya kita nggak terlampau banyak. Perbedaan tadi yang sebelumnya antara uh, current method motorik dengan HCDP apa? Biayanya. Ingat nggak pas di kuliah? Yang saya ingatkan kuliah Delft 3D, Pak Alamnya bilang bahwa kalau kita punya data ADCP itu harta karun. Iya, kenapa? Karena biaya buat itu mahal banget. Ntar kita lihat bagaimana deployment-nya, gimana susahnya. Oke, jadi pasti menggunakan metode sampling bahwa kita cuma memilih beberapa titik dan titik itu mewakili keseluruhan daerah. Oke, nah terus berikutnya yang harus diperhatikan adalah kita tuh ingin tahu ada dua nih biasanya kalau di daerah pantai. Yang pertama adalah ini dapatnya dari surveyor ya. Jadi maksudnya ya biasa dilakukan rule of thumb yang dilakukan di lapangan. Yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana kondisi dia dekat pantainya dan kondisi dia di lepas pantainya gitu. Yang kedua, kalau misalnya di sana ada daerah seperti teluk atau tanjung, maka kita harus tahu kondisi di dekat teluk itu dan jauh dari teluk. Kalau di ada tanjung, maka kita harus tahu lokasi dekat tanjung itu atau jauh dari tanjung. Berarti contohnya kayak gini nih. Ini misalnya nih daerah di Pelabuhan Perairan Bojonegara nih saya dapatnya dari sini nih silahkan. Jadi misalnya kita nih ada pelabuhan nih, maka yang kita survei itu ada dua, yang dekat pantainya di sini dan di lepas pantainya jauh sedikit. Ini jaraknya ya paling sekitar dari lepas pantainya 1 km dan 0,5 km. Jadi ini kita mewakili, jadi misalnya gridnya kita bikin 0,5 kali 0,5. Gitu, itu pun udah banyak. Jadi ini karena ya tadi keterbatasan ya cuma segini doang. Oke, contoh misalnya lagi nih kalau misalnya kita ada pelabuhan di dekat teluk, maka yang kita cek adalah di lokasi di dalam teluknya tadi ini sekitar 0,5 km 500 meter dari pantai, sama di lokasi di luar teluk sekitar 1 km lebih nih, 1 km lebih di luar teluk. Jadi kita mewakili aja sampling, nggak semuanya ya. Bisa ditambah, tapi 4 juga sebenarnya udah cukup. Sebenarnya sih kita kalau kita nih sebagai ilmuwan kita mau ngambil data sebanyak-banyaknya, tapi sebagai nanti udah pekerjaan enggak. Paling 4, 6 itu udah banyak banget, tapi 4 udah oke nih. Oke. Sip. Jadi tugas kita tuh nentuin titik mana aja yang akan kita ukur. Ingat, sebelum kita ngukur, biasanya ada beberapa persiapan. Persiapannya tuh nggak cuma nanti di lapangan. Prasurveinya ada nih persiapan di kantor ini. Biasanya nih. Pertama, siapin tali pelampung untuk kerangkengnya. Siapkan tali ekstra, pelampung dan pemberat untuk tanda apung. Kenapa? Karena seringkali lupa. Kalau udah di tengah laut kita lupa, balik lagi itu mahal. Sewa perahu, sewa kapten, sewa apa namanya? Apa sih namanya tuh? Awak kapalnya. Oh, bolak-baliknya itu mahal dan repot. Jadi pasti dipersiapkan semuanya di darat buat dibawa ke laut. Cek kalibrasi current meternya, periksa boom David. Boom itu apa namanya pelampung untuk diturunin untuk naikin current meter. Itu bisa bekerja dengan baik atau enggak. Kalau bisa cek kondisi penyelamnya. Kenapa? Ya jangan sampai ketika ada apa-apa dia terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tengah laut. Wah, repot deh.
sehat nggak? Gimana kondisinya semalam, ngapain, tidur yang cukup nggak? Kayak gitu deh. Jangan begadang ya, pokoknya gitu. Verifikasi waktu jam, kalibrasi di itunya, verifikasi bahwa oh kita GMT plus 7. Takutnya si setting si ADCP-nya itu kalau si jamnya itu nggak di setting dengan baik, maka dia bisa mempengaruhi proses perhitungannya. Bisa sih nanti kalau ketahuan di akhir-akhir, misalnya kita sudah mengukur data baru ketahuan belum disetting nih jamnya. Bisa itu diperbaiki, cuma itu nambah kerjaan. Mendingan kerja ceknya di darat sebelum, apalagi sebelum proyeknya sudah dikerjakan gitu. Kalau udah sip, kita siap deployment. Oke, sebelum kita mau coba ada CP deployment, kita lihat nih ya. Kita lihat bagaimana proses deployment-nya ini di tengah laut. Oke, kita lihat. Udah diikat kan? Udah diikat? Udah. Oh, tahan ya. Apa namanya? Lihat, ini perahunya kecil banget di tengah laut. Padahal aslinya, kalau orang di luar negeri sih ya, kapalnya tuh keren, gede. Kita bisa ini cuma lihat nih kapal segini berapa orang nih, ya Allah. Ya cuma ya kalau bisanya kayak gitu nggak apa-apa, yang penting datanya bisa keukur. Angkat ku eta tamangna. Hati Pak ya. Siap ya, siap. Ini lagi nurunin ADCP nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat berapa orang yang terlibat di dalamnya. Banyak. Itu si kerangkengnya siap diturunin. Pelan. Ini nih. Oke, pelan. Nanti kalau digolot, ada yang tugasnya ke bawah buat ngecek, buat mematenkan dia ke dasar. Nah, pelan. Stop. Tahan. Biar Pak segera. Harus pelan-pelan, kenapa? Kalau nggak rusak alatnya. Oke. Ada penyelamnya yang ngecek. Oke. Nyala nggak? Bunyi nggak Pak? Oke, siap. Sekarang saya lihat ini kalau misalnya sudah dia nih, kalau yang canggihnya mah pakai mesin. Turunin, terus pakai ada crane-nya. Tapi emang kalau buat daerah-daerah yang apa namanya dalam banget ya emang harus kayak gini. Kalau tadi kan mungkin masih bisa ada penyelam ya. Kalau yang udah dalam kayak gini kayaknya udah susah. Terusin ke bawah, terusin ya. Sampai di Oke, dilepas. Sip. Maka ACDP kita siap siap mengukur dan kita siap nungguin. Nah, dia di setting berapa lama nih? 3 hari, 2 hari, seminggu. Oke. Setelah itu ya sudah, maka kita tungguin datanya, ntar kita siap olah. Itu aja. Terima kasih, selesai buat kuliah kali ini.